Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina Sari. Saya dari kelas PAI 4B. Nah, saya di sini akan menjelaskan 6 materi filsafat pendidikan, yaitu ada materi ke-8 yaitu pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural itu adalah merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia, tulus dan toleransi. Nah, tujuan awalnya itu yaitu membangun wacana pendidikan, pengambilan kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa dalam jurusan ilmu pendidikan atau mahasiswa umum. Dan yang tujuan akhirnya itu peserta didik tidak hanya mampu memahami penguasaan materi saja, tetapi dia harus memiliki karakter yang kuat yang selalu bersifat demokratis, pluralis, dan humanis. Karena ketiga kekuatan tersebut adalah pendidikan multikultural. Ainul yakin pada tahun 2015. Nah, metode dan pendekatan pada pendidikan multikultural adalah metode yang digunakan metode kontribusi, metode pengayaan, metode transformatif, metode pembuatan keputusan, dan aksi sosial. Dan pendekatannya itu yaitu yang bisa dilakukan di dalam pendidikan kultural, yaitu pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan kultural, pendekatan psikologis, pendekatan estetik. Pendekatannya itu untuk siswa memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran dan menyesuaikan metode dengan cara belajar siswa dan memfasilitasi peserta akademik. Kemudian yang kekurangannya itu adalah adanya perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural dan munculnya diskontinuitas dan rendahnya komitmen berbagai pihak. Ke-9, pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, biografi Ibnu Khaldun, nama lengkap Ibnu Khaldun itu Abdul Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Ia lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah. Nah, pada usia 76 ia wafat pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi. Nah, beliau ini adalah filsuf dan cendekiawan pada zamannya. Nah, ia terkenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi karena ia hafal Al-Quran sejak dini dan membahas tentang pendidikan Islam dalam karyanya yaitu Muqaddimah atau pendahuluan. Konsep pemikiran pendidikan Islam menurut tokoh Ibnu Khaldun yaitu ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Nah, tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun ada 3 unsur. Yang pertama, pengembangan kemahiran dalam bidang tertentu. Kedua, penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntunan zaman. Dan yang ketiga, pembinaan pemikiran yang baik. Pendidik menurut Ibnu Khaldun itu harus mempunyai pengetahuan yang luas sekaligus pribadi yang baik. Nah, peserta didik itu merupakan seseorang yang harus dibimbing sebagai muta'alim. Nah, metode pembelajarannya itu yang harus digunakan dalam proses pembelajaran yaitu metode pembaharuan, metode pengulangan, metode kasih sayang, metode peninjauan kematangan dalam mengajarkan Al-Quran. Terus metode penyesuaian dengan fisik dan psikis peserta didik dan lain-lain. Nah, kurikulum dan materi pendidikan terbatas pada maklumat dalam pengetahuan yang diberikan oleh pendidik atau sekolah. Pengetahuan yang diberikan oleh pendidik atau sekolah dalam bentuk kitab tradisional yang dikaji oleh peserta didik pada tahap pendidikan. Materi ke-10. Nah, materi ke-10 ini membahas mengenai pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini lahir di Mesir Hilir pada tahun 1849. Ayahnya yaitu Abduh Hasan Khairullah berasal dari Turki dan telah lama tinggal di Mesir, dan ibunya yaitu dari bangsa Arab. Kemudian mereka tinggal di Mahalah Nasr. Abduh ini pertama kali diterima oleh orang tuanya itu yaitu melalui pelajaran baca tulis. Nah, kemudian ia belajar menghafal Al-Quran, kemudian dibimbing oleh seorang tahfiz. Muhammad Abduh ini menunjukkan kemampuannya
Nah, setelah itu Muhammad Abduh dikirim ke Tahta untuk melanjutkan studinya di Masjidil Ahmadi. Nah, Muhammad Abduh ini merasa kecewa dengan metode hafalan tersebut. Kemudian selama di perjalanan ia meninggalkan Tahta dan langsung ke Mahalat Nasr. Di Mahalat Nasr ini ia sebagai seorang petani. Kemudian ia pada usia 16 tahun ini melangsungkan pernikahan. Nah, setelah umur 40 hari pernikahan, ia dipaksa kembali oleh orang tuanya untuk ke Tahta untuk belajar lagi, untuk menuntut ilmu lagi. Nah, tetapi dari perjalanan Abduh ini malah berbelok ke rumah pamannya, yaitu di Kanisah Urin. Nah, di Kanisah Urin ini ia berhasil lulus dengan gelar alim. Kemudian dengan gelar alim dan prestasinya itu sangat baik. Kemudian ia mengajar di Universitas Al-Ahjar dalam bidang ilmu kalam dan logika. Nah, di rumahnya itu mengajar kitab Tahzib Al-Aqlad karangan Ibnu Miskawih, mengajarkan dan logika, mengajarkan sejarah kerajaan Eropa kalangan Guizot dan Mukadimah Ibnu Khaldun. Pemikiran pendidikan Islam itu menurut Muhammad Abduh, yaitu menurut John L. Esposito, menyebut bahwa Muhammad Abduh ini adalah tokoh utama pembaharuan dalam bidang pendidikan dan hukum. Ia membagi jenjang pendidikan kepada beberapa tingkat, yaitu yang pertama tingkat dasar mabtadi, dan yang kedua tingkat menengah tabaqat al-wusha, dan yang ketiga tingkat tinggi tabaqat al-ulya. Nah, metode pendidikannya itu ada dua aspek metodologi pendidikan yang dibicarakannya oleh Muhammad Abduh, yaitu metode dalam bentuk mikro, metode mengajar, dan metode dalam bentuk makro, yaitu metodologi sebagai satu sistem. Kemudian selanjutnya materi pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecilnya yaitu Muhammad Darwis, dan ia diasuh oleh Kiai Haji Abu Bakar. Nah, setelah ia umur 8 tahun, ia sudah bisa membaca Al-Quran, dan ia juga memiliki sifat cerdas, baik, sehingga bisa mempengaruhi teman-temannya dan menjadi penengah dari teman-temannya ketika ada sesuatu yang terjadi. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Februari 1923 Masehi. Nah, dimakamkan di Kajen Yogyakarta, di Karangkajen Yogyakarta. Nah, sebelum ia mendirikan Muhammadiyah, ia mempelajari perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan India. Kemudian ia menerapkannya di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong sehingga Kiai Haji Ahmad ini membuat organisasi Muhammadiyah tersebut. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internalnya itu kehidupan itu kan beragam, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan menyebabkan Islam tersebut buku. Kemudian ada keadaan bangsa Indonesia, itu banyaknya kemiskinan, kebodohan, dan kemunduran. Dan yang ketiga ada tidak terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan tidak ada organisasi yang kuat. Kemudian yang keempat, lembaga pendidikan Islam ini tidak memenuhi fungsinya dengan baik. Dan ada faktor eksternal. Nah, adanya kolonialisme Belanda di Indonesia, kemajuan yang dicapai itu oleh Kristen dan Katolik, kemudian Islam sebagai agama yang ketinggalan zaman, dan adanya rencana politik. Pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola pemikiran statis menuju ke dinamis. Nah, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Upaya untuk mengaktualisasikannya itu ada berbagai konsep pendidikan Islam. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Menurut Ahmad Dahlan, tujuan pendidikan itu yang pertama baik budi. Nah, alim dalam agama, kemudian luas pandangan, yaitu alim dalam pendidikan umum, dan yang ketiga ada bersedia untuk berjuang terhadap kemajuan masyarakat. Nah,
yang B itu materi pendidikannya itu ada Al-Quran, kemudian hadis, membaca, menulis, berhitung, dan menggambar. Nah, perubahan teknis penyelenggaraan pendidikan Ahmad Dahlan itu memperbaiki teknik pendidikan dengan jalan modernisasi, menukar sistem pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan yang modern gitu. Lembaga pendidikan modern tersebut dibuat ngambil dari ke barat-baratan, tetapi berjiwa Nusantara dan mempunyai misi yang Islami. Nah, lembaga pendidikan modern tersebut yaitu ada model persekolahan umum yang didirikan Kyai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1911. Nah, ada madrasah yang bersifat agamis, kurikulumnya 60% agama dan selebihnya non-agama. Ada metode pembelajaran. Metode pembelajarannya itu antara pendidikan modern barat dengan pendidikan pesantren. Materi ke-12 yaitu pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lahir pada hari Selasa 25 Juli 1871 Masehi. Ia dilahirkan di desa Ngadeng, Jombang, Jawa Timur. Ia memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Hasyim Asy'ari, Ibnu Abdul Al-Wahid, Ibnu Abdul Al-Halim. Nah, ia sering disebut dengan sebutan Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijaya, Ibnu Abdul Al-Fattah, Ibnu Maulana Ishal. Nah, pendidikan itu suatu kebutuhan yang sangat penting diperlukan oleh masyarakat. Nah, untuk menuangkan pemikirannya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini telah merangkum dalam bukunya yang berjudul dalam kitabnya. Dalam sistem pendidikan tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, dan ada 3 aspek sebagai tujuan pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah menjadikan insan yang bertujuan untuk mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insan yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dalam menggunakan metode, ia lebih menitik beratkan pada metode hafalan. Nah, pada umumnya metode hafalan ini yaitu umum digunakan dalam tradisi pendidikan Islam. Nah, kurikulum yang digunakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini yaitu tafsir Al-Quran, hadis, usuluddin, kitab-kitab fikih mazhab, sorok, nahwu, dan membahas tentang tasawuf. Dan materi selanjutnya yaitu materi ke-13, pemikiran pendidikan menurut persatuan ilmu. Nah, dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, yaitu pedoman penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah Persatuan Islam pada tahun 2006 halaman 1, maka muncul beberapa tokoh persis yang mempunyai pandangan atau pemikiran terhadap pendidikan, yaitu yang pertama ada tokoh Hasan. Nah, ia masuk dalam organisasi Persis tahun 1926. Nah, ia masuk organisasi tersebut bukan semata-mata hanya masuk saja, tetapi ia menjadikan Persis sebagai gerakan Ishal, yaitu memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Kemudian menjadikan sebuah gerakan tajdid atau pembaharuan yang cepat meluas. Kemudian terbentuknya pemikiran kritis dalam menghancurkan taklid dan kewujudan di kalangan umat Islam. Nah, sehingga pada saat ini dan waktu yang bersamaan telah menempatkan Persis dalam barisan Muslim modernisasi di Indonesia. Kemudian tokoh yang kedua adalah Muhammad Natsir, ulama politikus. Nah, Muhammad Natsir ini murid dari Hasan. Natsir menempatkan Islam tidak semata-mata suatu agama saja, tetapi juga suatu pandangan hidup yang meliputi soal-soal politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Sebagai ulama yang terjun di bidang politik, kegiatan politik Natsir ini menonjol sesudah dibukanya kesempatan mendirikan partai politik pada bulan November 1945. Islam itu tidak hanya
menjadikan manusia yang berakhlak, tapi juga manusia yang berpendidikan. Begitu sebaliknya, pendidikan itu tidak bertolak belakang pada agama, politik, kebudayaan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, tujuan umum untuk mencetak mubalik. Nah, pendidikan formal persis bertujuan membentuk generasi yang tafakuh fi al-din melalui upaya tamiyat atau pengembangan dan tajdid atau pembaharuan. Nah, kurikulum pendidikan Persatuan Islam menekankan pada mata pelajaran agama lebih besar daripada mata pelajaran yang umumnya. Pola organisasi kurikulum berdasarkan pada mata pelajaran terpisah dan mata pelajaran gabungan untuk pendidikan pesantren, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum pendidikan tinggi mengacu pada Diknas dan di Depag kecuali Mahad dan Ali. Kurikulum persis ini dikategorikan modern dan bersifat dinamis.